Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, selamat jumpa kembali dengan saya, Depus Bintek Palira, dalam program Ngaji Desa Palira. Pada seri yang ke-47 ini kita akan mengupas tentang peta jalan BD berhenti. Namun sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng pada channel Pos Bintek Palira agar selalu dapat informasi update Pos Bintek Palira. Program ini juga kerjasama dengan Madu Bawang, produk obat herbal, terutama untuk mengatasi penyakit dalam, baik pencegahan, pengobatan, penyembuhan, dan juga pemulihan. Silakan dikonsumsi, karena kesehatan itu sangat berharga. Hubungi kontak person di sudut atas. Saudara, peta jalan BD berhenti. Bagaimana prosesnya BD itu berhenti dari jabatannya sebagai anggota BPD? Ini tidak hanya berhenti dari jabatan di strukturalnya, tapi berhenti sebagai anggota BPD. Ada 3 yang menyebabkan BPD itu berhenti. Yang pertama adalah karena meninggal dunia. Perlu saya sampaikan panjang ini. Yang kedua, karena mengundurkan diri. Sama. Cukup jelas saya kira. Nah, dan yang ketiga ini berhenti. Oh siapa tentunya? Diberhentikan oleh bupati. Nah, peresmian keanggotaan BPD itu dengan SK bupati atau keputusan bupati, maka pemberhentiannya pun juga diberhentikan dengan keputusan bupati. Nah, BPD itu bisa diberhentikan karena apa? Ada berapa hal yang menyebabkan BPD itu bisa diberhentikan. Pertama, akhir masa anggotaannya. Periodenya akhir. Yang kedua, melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan tanpa keterangan apapun. Menghilang selama 6 bulan atau rimbanya atau sehingga tidak bisa melaksanakan tugas. Itu bisa diusulkan pemberhentiannya. Lalu tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD. Ketika kita bicara tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD, maka harus kembali kepada apa atau syaratnya ketika awal mendaftar menjadi BPD. Ternyata di sana, misalnya di perbub atau perdanya itu sudah berkelakuan baik, berarti jelas.
Salah satunya itu, dan syarat-syaratnya itu. Badan sehat, berarti kalau sakit-sakitan bisa berhentikan, begitu. Itu gambaran-gambaran. Lah detailnya ini, karena ini di Permendagrinya tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD, maka di dalam harus dimunculkan lebih detail, diuraikan lebih detail. Apa toh yang dimaksud dengan tidak memenuhi syarat ini? Apa saja yang termasuk ini? Jadi tidak hanya sekedar copy paste saja membuat perdanya itu. Nih. Yang keempat adalah melanggar, tidak melaksanakan kewajiban. Maka harus kembali kepada apa? Atau merujuk kepada kewajibannya BPD itu apa. Permendagri nomor 110 ada. Ini loh kewajiban BPD 1, 2, 3 itu kewajiban itu. Ketika ini tidak dilaksanakan, maka bisa usulkan pemberhentian. Melanggar larangan sebagai anggota BPD, nah, harus merujuk pada larangannya. Apa saja larangannya itu? Oh, sana ada perbuatan meresahkan masyarakat. Itu Permendagrinya. Di perdanya harus dirincikan. Asusila, misalnya itu ini terlibat dengan kejahatan atau penganiayaan dan sebagainya, itu harus dimunculkan jelas begitu. Harus dimunculkan. Sehingga Mendagri yang sifat general ini itu akan lebih jelas sekali, rinciannya itu ada di perda. Melanggar sumpah jabatan kode etik BPD. Sumpah jabatan ada Permendagri nomor 110 ini. Takwa, intinya ada 3 hal. Itu ada beberapa hal. Satu, tentang agama, ketakwaannya. Kemudian tentang loyalitasnya sebagai orang Indonesia, yaitu terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI. Kemudian itu dia menerima dalam bentuk apapun dengan atas nama jabatannya dan sebagainya. Itu melanggar sumpah itu di sana. Tapi hal ini kalau misalnya ini bertakwa kepada, ini kan juga masih kabur. Artinya harus didetailkan di perdanya. Dinyatakan salah berdasarkan putusan pengadilan. Saya kira jelas itu ya. Dengan kekuatan hukum tetap karena melaksanakan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih. Apapun keputusan hakim, misalnya keputusannya kena pidana 1 bulan, tetapi pasal yang diancamkan itu 5 tahun atau lebih, maka bisa diberhentikan. Itu. Jadi memang menunggu putusan hakim, karena di situ jelas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, berarti yang setelah inkah. Pun hanya kena 1 bulan, tapi pasal yang dijadikan ancaman ternyata 5 tahun atau lebih, maka itu bisa diberhentikan. Kemudian tidak menghadiri rapat paripurna BPD atau rapat lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya
sebanyak 6 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Bukan hanya alasan yang jelas, tapi alasan yang sah. Keabsahan alasan ini harus diatur di dalam perda itu lebih rinci. Apa pengertian alasan yang sah ini? Harus dijelaskan di sana. Nah, ini hanya cukup dengan bahasa ini alasan yang sah. Itu bagaimana? Misalnya tidak betul alasan yang sah, misalnya karena sakit. Akan bisa sah sakitnya itu dijamin faktanya secara administratif. Oh, ada keterangan dokter misalnya. Berikutnya adalah adanya perubahan status desa menjadi kelurahan. Nah, atau adanya penggabungan dua desa atau lebih menjadi satu desa. Maka untuk pertama kalinya maka seluruh BPD yang ada desa yang digabungkan tadi itu berhenti. Berikan dulu. Begitu juga kalau desa menjadi kelurahan, BPD-nya diberhentikan. Ketika karena adanya pemekaran atau penghapusan. Tadi penggabungan desa terlebih pemekaran. Ketika ada pemekaran, maka BPD diberhentikan. Sebab bukan tidak mungkin BPD sebagian itu adalah anggotanya ada di wilayah pemilihan desa yang sekarang menjadi wilayah pemekaran. Ini. Atau desa itu yang dihapus. Dihilangkan. Maka anggotaan BPD pun juga harus diberhentikan. Dan yang ke-10 itu bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihannya. Ini misalnya seringkali juga sampaikan ini. Anggota BPD itu kalau dipilih dari wilayah pemilihannya, misalnya pedomannya bisa dusun, bisa RW, bisa RT. Misalnya kita ambil contoh dusun. Dusun A. Tapi sekarang dia itu pindah di dusun B. Maka dengan sendirinya dia harus diberhentikan. Karena anggota BPD ini harus bertempat tinggal di wilayah yang diwakilinya. Yang ke-11 adalah ditetapkan sebagai calon kepala desa. Maka diberhentikan BPD. Nih. Artinya apa? Oke, anggota BPD mengundurkan diri juga bisa ketika menjalankan kepala desa. Pada akhirnya tetap diberhentikan. Misalnya tidak mengundurkan diri, maka pada saat dia ditetapkan menjadi calon kepala desa, dengan sendirinya dia nanti akan mendapatkan surat pemberhentian. Keputusan bupati tentang pemberhentiannya. Itu. Sekarang ini daerah-daerah itu lebih memahami yang bagaimana. Di pasal di bagian di Permendagri ini jelas sekali ditetapkan sebagai calon kepala desa. Larangannya adalah mencalonkan kepala desa itu larang, maka itu harus mengundurkan diri. Itu Pak. Bisa ini dengan dua cara juga bisa. Ketika nanti ada anggota BPD tidak mau mundur, biarkan aja. Tidak apa-apa. Tapi ketika nanti pada saat ditetapkan, tinggal dikasih pemberhentian. Bupati. Bukan tidak mungkin terjadi juga gitu loh. Jadi ketika BPD daftaran itu dia melampirkan surat pengunduran dirinya atau tidak, semestinya tidak masalah. Pada saatnya nanti
Pada saat dia ditetapkan sebagai calon, maka dia akan diberhentikan. Itu. Nah, itu bagaimana alurnya? Peta jalannya bagaimana pemberhentian ini? Itu tadi penyebab-penyebabnya. Peta jalannya untuk pemberhentian BPD ini. Pemberhentian anggota BPD itu diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD pada bupati melalui kepala desa. Artinya bahwa pemberhentian itu dimulai dari bawah. Musyawarah dulu dipimpin oleh pimpinan BPD. Lalu hasil musyawarah ini diusulkan oleh pimpinan BPD, ketua BPD misalnya begitu. Kalau yang mundur atau yang berhentikan itu ketua, ya wakil ketua. Begitu. Nah, setelah itu, baru kepala desa akan menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD pada bupati melalui camat. Dan ini tidak butuh waktu lama, paling lambat adalah 7 hari setelah menerima usulan tadi. Cukup dengan surat pengantar toh, kepala desa. Jadi tidak bisa dibenarkan apabila kepala desa malah mengusulkan pemberhentian. Yang mengusulkan pemberhentian itu adalah pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD. Kepala desa ini hanya menindaklanjuti. Berarti apa? Dengan apa? Dengan pengantar saja. Tujukan pada bupati melalui camat. Lambat-lambatnya 7 hari setelah menerima usulan pemberhentian tersebut. Kemudian oleh camat akan ditindaklanjuti. Berikutnya dengan apa? Dengan memberikan rekomendasi atau pengantar kepada bupati dan juga sama paling lama 7 hari sejak diterimanya usulan pemberhentian tadi. Tanggal-tanggal surat ini sangat penting. 7 hari setelah diterima dari pimpinan BPD, 7 hari setelah oleh camat ini diteruskan 7 hari setelah menerima dari kepala desa. Kemudian oleh bupati akan meresmikan pemberhentian anggota BPD itu paling lama 30 hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD. Prosesnya itu sebenarnya cukup dengan apa? 44 hari. Lama. 44 hari. 7 hari, 7 hari, 30 hari. Resmian pemberhentian anggota BPD ini ditetapkan dengan keputusan bupati. Jadi kalau kemarin saya juga mendengar ada kepala desa memberhentikan BPD, ini ngawur. Ya. Pemberhentian BPD itu dengan putusan bupati. Urutannya itu tadi. Itulah saudara sekalian, dapat saya uraikan dengan bagaimana peta jalan BPD itu berhenti. Fintech Palira dalam program Ngaji Desa Palira bekerjasama dengan Madu Bawang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.